Anggota DPRD Kutai Kartanegara Johansyah hadir pada acara Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Losumber, Kecamatan Lokulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejumlah usulan pembangunan infrastruktur muncul. Johansyah mengakomodir beberapa kegiatan tahun depan. Dengan terus terang, dia mengakui meski perolehan suaranya kecil di desa itu pada pemilu legislatif 2019 lalu, tapi dia tetap berkomitmen tinggi membantu masyarakat di sana semampu dirinya sebagai seorang legislator. Ya, hari ini pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan untuk RKPD tahun 2023 Desa Losumber, Kecamatan Lokulu. Saya hadir di sini yang pertama ingin silaturahmi dengan perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Losumber. Yang kedua, saya juga ingin mendengarkan aspirasi apa saja menjadi skala prioritas. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa walaupun di Losumber ini pada tahun 2019 saya hanya mendapatkan suara satu yang membuat saya menjadi anggota DPRD, tapi saya berjanji bahwa mulai tahun 2021-2022 Losumber selalu saya kasih kegiatan. Dan insya Allah di 2023 mungkin 2-3 kegiatan yang akan saya berikan pada saat APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini dalam bentuk kepedulian saya bahwa walaupun saya tidak banyak dikenal di Losumber, tapi saya punya hati dan punya tujuan bagaimana membangun silaturahmi dan keluarga di Desa Losumber. Dan mudah-mudahan juga apa yang saya bantukan ini bisa bermanfaat buat masyarakat di Desa Losumber. Johansyah adalah politisi daerah pemilihan 5 meliputi Kecamatan Lokulu dan Lojanan. Mantan Kepala Desa Batuah ini memilih bergabung dengan Partai Golkar dan kemudian terpilih menjadi wakil rakyat periode 2019-2024. Dan saya berharap Losumber ini adalah bahagian daripada saya, dan mudah-mudahan ke depan sinergitas antara kami, anggota DPRD dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan ketua BPD dan seluruh stakeholder yang ada di Losumber ini senantiasa terkoneksi dengan baik, sehingga apapun rencana yang kita laksanakan walaupun itu berat, tapi insya Allah akan ringan kalau kita bersama-sama. Acara Musrenbang itu sendiri berhasil menetapkan RKPDes atau Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2023 sebesar 3,4 miliar. Jumlah pendapatan dan belanja pembangunan desa tersebut lebih besar dari tahun 2021 silam yang ditetapkan sebesar 2,8 miliar. Terjadinya peningkatan pendapatan didorong oleh adanya distribusi anggaran baru yang menjadi program Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah bersama wakilnya Randy Solihin, yakni bantuan untuk kelembagaan RT yang menjadi ujung tombak pemerintahan daerah itu. Banyak juga usul-usulan yang disampaikan masyarakat, cuma nanti dari prioritas-prioritas yang ada coba nanti kita susun kembali. Namun dari hari ini banyaknya istilahnya aspirasi atau masukan-masukan dari tingkat RT, warga masyarakat untuk bagaimana ke depannya proses pembangunan ada. Tapi perlu kami garis bawahi juga disampaikan oleh pihak anggota Dewan Pak Johansa dan yang mewakili Bapak Camat Pak Sunarko bahwasannya dan kita sampaikan juga tadi bahwasannya menyangkut daripada alokasi anggaran ini tidak terbatas hanya di alokasi anggaran daripada yang ada di desa, namun banyaknya alokasi anggaran yang berada di luar pada desa. Sebagai contoh mungkin di OPD atau di tingkat kabupaten, tingkat provinsi bahkan sampai pusat. Walaupun terjadi peningkatan anggaran dalam APBDes, namun pemerintah Desa Losumber memastikan sebanyak 70% sudah teralokasi untuk program-program yang diamanatkan pemerintah pusat. Pada tahun 2023, sektor pemulihan ekonomi masih menjadi tema pelaksanaan anggaran. Akibat terjadinya tekanan ekonomi bertubi-tubi melanda Indonesia. Serangan ekonomi yang membuat kemerosotan pendapatan warga itu adalah pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 lalu. Kemudian sekarang datang perang Rusia dengan Ukraina. Rencana di dalam untuk 2023 ini kita memperkuat di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan di bidang usaha kecil menengah.
Usulan yang diusulkan Pak terkait dengan pembangunan infrastruktur apa saja Pak? Kalau di infrastruktur ini mengenai jalan sama irigasi, jalan-jalan gang itu sama irigasi. Bagaimana dengan pertanian Pak? Nah, pertanian sekarang memang dengan adanya BUMDes ini, maka kami juga akan meningkatkan pertanian ini dan kami juga bekerja sama dengan pemerintah, dengan desa-desa lain agar bisa mensupport hasil pertanian ke masyarakat lain untuk desa Losumber. Kepala Desa Losumber mengatakan Musrenbang Des yang digelar di desanya merupakan musyawarah berjenjang dari tingkat RT dan dusun terus naik ke tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Kades Sukirno berharap tahun 2023 ada perubahan lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dari Desa Losumber, Hardin, BKTV melaporkan.